Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, sahabatku, para bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Anas bin Malik, kemudian hadis itu disebutkan sanadnya hasan. Rasul SAW bersabda, "In qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasila fastata'a ay yazra'aha qabla an taqum falyazra'ha fa innahu lahu bidzalika ajrun." Kata Rasulullah SAW dalam hadis itu, andai kata kiamat hampir berdiri, wa bi yadi ahadikum fasilah, di tangan kamu, kata Rasul, ada biji kurma. Fastata'a yazra'aha, dan dia sempat menanamkan biji itu sebelum berdiri kiamat, sebelum terjadi kiamat. Falyazra'ha, kata Rasul, hendaklah dia tanamkan biji itu. Falahu bidzalika ajrun, dia akan dapatkan pahala dari menanam biji itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanda tanya mungkin. Kiamat sudah mau berdiri. Kenapa harus itu yang dijadikan perumpamaan oleh Rasul? Seharusnya kan kalau kiamat sudah mau berdiri, kamu berdoalah, beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, sucikanlah hatimu, sudah tidak sepikirkan dunia ini lagi. Ternyata bukan itu yang dikatakan Rasul. Jika itu hadis yang disebutkan Rasul, ternyata tidak ada keistimewaannya. Karena memang itu tuntutan kepada manusia. Tapi lihat, kata Rasul, jika kiamat sudah hampir berdiri dan di tanganmu ada biji kurma, dia sempat untuk menanamkannya, tanamkanlah sebelum berdiri kiamat ini, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ambil dari pemahaman hadis ini adalah bahwa amal apapun yang kita lakukan di dunia ini, jika kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Umar bin Khattab berjalan, Bapak Ibu. Kemudian ketemu sama satu orang tua yang menanam biji kurma juga, bibit kurma. Bapak Ibu tahu berapa tahun kurma baru berbuah? Minimal 5 tahun, biasanya 7 tahun baru berbuah. Umar melihat kakek ini menanam biji kurma dan dia lihat kakek ini sudah sepuh. Nih kakek sudah sepuh sekali nih. Sepertinya tidak mungkin dia menikmati hasil kurma itu. Maka dia bertanya kepada sang kakek, "Kakek, sepertinya kakek tidak akan menikmati hasil kurma ini kalaupun kakek tanam." Kata sang kakek kepada Umar bin Khattab, apa kata sang kakek kepada Umar? "Wahai saudaraku, orang-orang sebelum kami sudah menanam dan kami menikmati hasilnya. Maka sekarang saatnya bagi kami menanam agar orang-orang sesudah kami menikmati hasilnya." Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam memandang bahwa perjalanan dunia ke akhirat adalah perjalanan yang satu. Ketika kita ingin menikmati kehidupan di akhirat, maka maksimalkanlah kebaikan-kebaikan kita di dunia ini. Bekerja keraslah untuk apa saja yang kita lakukan di dunia ini. Insya Allah jika itu kebaikan, kita akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Rasul pulang dari satu peperangan, berhenti di satu tempat, kemudian melihat tangan sahabat. Kata Rasul, "Kenapa tanganmu itu?" Kata Rasul. Laki-laki tadi berkata, "Ya Rasulullah, tangan ini hancur karena memecah batu ya Rasulullah, menghidupi keluargaku." Tahukah Bapak, tahukah saudara yang dimana Allah SWT, apa yang dilakukan Rasul kepada laki-laki itu? Rasul mengangkat tangan itu, kemudian menciumnya. Subhanallah. Tangan itu dicium oleh Rasul. Rasul mengangkat tangan itu dan menciumnya sambil berkata, "Siapa yang ingin melihat ahli surga, lihatlah kepada laki-laki ini." Subhanallah. Islam menginginkan kerja keras. Islam akan membalas upaya-upaya keras itu. Kerja-kerja keras itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ada banyak peluang kebaikan yang dapat kita lakukan dalam Ramadan ini. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan
Allah berfirman tentang bulan Ramadan ini, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, marilah, datanglah, isilah Ramadan ini dengan kebaikan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang ingin melakukan kejahatan, berhentilah. Karena ini saat untuk kebaikan. Mudah-mudahan dengan melipat gandakan kebaikan, kelak kau akan menemukan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah motivasi Rasul kepada kita untuk terus melakukan bahwa ibadah itu tidak hanya salat, ibadah itu tidak hanya zikir, ibadah itu tidak hanya puasa, ibadah itu ada banyak peluang-peluang ibadah. Termasuk yang dikatakan Rasul tadi, menanam bibit, menanam biji untuk generasi sesudah kita juga adalah ibadah. Bahkan ketika hampir tegak pun kiamat, tetap mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini akan bermanfaat untuk kita semua dan Allah merahmati kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.